supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik.
Shalom Shiloh Kids. Tunggu dulu. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman kalian. Kita lihat yuk. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman sudah pada mandi kan ya? Pasti udah dong. Kan mau ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersih dan rapi kayak gini. Setelah itu, siapkan tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan dari teman-teman? Kalau gitu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Kak Milka. Pagi. Kak Susi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Mari kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah. Ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Wah, luar biasa. Coba kita mau ingat-ingat yel-yel biasanya kalau Shiloh Kids ditanya kabarnya seperti apa ya? Shiloh Kids, apa kabarnya? Sehat, kuat, diberkati. Puji Tuhan, setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dulu. Nanti Kak Milka akan berdoa. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu. Berkat kesehatan, berkat kasih sayang melimpah, dan hari-hari luar biasa yang kami lalui Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu dengan semangat. Kami mau membuat Engkau bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. 1 bulan kita sudah belajar tentang senjata Allah. Ya, bulan ini kita juga masih tetap belajar selengkap perlengkapan senjata Allah. Siap? Kak Milka, Kak Sri, Siap. kita mau nyanyi Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Lagu ini berkata, ketika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan setiap kita. Wah, senang gak Kak Milka, Kak Sri? Kalau Tuhan ada bersama-sama kita? Senang Wah, pastinya. senang banget ya. Bagaimana adik-adik yang di rumah? Senang gak kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita di rumah, ketika kita belajar, ketika kita makan, tidur, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, sekarang kita mau nyanyi satu lagu yang berkata, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Ayo adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak ya kira-kira lagu apa ini? Kak Susi, Pastinya Kak pada Milka. tahu.
Mestinya Iya harus tahu Masih ya. tahu ya, sudah biasanya nyanyi. Coba Kamilka tahu nggak? itu yang naik gunung Oh itu iya, ya. naik gunung kasusnya apa ya? Aku naik ikut daki-daki. Kudaki-daki. Iya. Mari siap berjalan bersama dengan Tuhan. Iya. Siap kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus Tuhan. Ku daki-daki sebelah kanan, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta sebelah kiri, ku daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Karena Dia Tuhan kita, karena kau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan kita, karena kau Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus selalu ada di mana saja kita berada. Tetapi ada syaratnya adik-adik yang di rumah. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus taat, ya. Kita harus patuh, kita harus mengasihi Tuhan. Terlebih kita mau cinta Tuhan Yesus, karena Dia Allah yang sangat mengasihi setiap kita. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan boleh kembali, bisa menjadi penopang buat jalan-jalan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan akan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan hadir di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, urapi juga Om yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong, memimpin setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam semuanya, apa kabar? Jadi sebelum memulai firman Tuhan, aku akan bacain yang berulang tahun. Langsung aja yuk. 29 Juni kelas Marturia, yaitu Yoneta Isabella Kristiawan atau Kak Yohan. Selamat ulang tahun Kak Yohan, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang pintar agar membanggakan keluarga. Dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi adik-adik, senang berjumpa kembali denganmu. Saya harap kalian bersama dengan papa mama dan keluarga di rumah sehat-sehat saja. Baik adik-adik, hari ini kembali kalian akan diberkati dengan firman Tuhan. Nah, Om punya sesuatu yang mau perlihatkan kepada kalian. Ayo, siapa yang masih ingat ini ya? Nah, yuk, siapa yang masih ingat? Kalian kemarin belajar tentang 6 perlengkapan senjata Allah. Ayo yang ini apa namanya? Hah? Oh iya benar, ikat pinggang. Tapi coba lihat dulu. Om Tris mau mengingatkan kalian dengan sebuah gambar. Lihat ya. Nah, adik-adik sudah perhatikan? Coba lihat yang ada tanda anak panahnya. Sudah lihat? Nah betul, itulah ikat pinggang kebenaran. Bagus. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang ikat pinggang kebenaran. Apa sih ikat pinggang kebenaran? Yuk, Om Ters mau bacakan firman Tuhan, sangat singkat. Yuk, yang bawa Alkitab, adik-adik boleh dibuka bersama Om. Di dalam kitab Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Sudah ada yang membuka? Bisa? Yuk kita baca bersama-sama. Om tidak seluruhnya ayat akan bacakan. Ayat yang pendek tapi Om akan lebih perpendek lagi. Karena yang akan kita baca adalah Yohanes 17 ayat 17 bagian B. Coba yuk yang sudah membaca, sudah membawa Alkitab. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya ulangi, yuk kita ulangi. 1 kali lagi. Pendek, kalian pasti cepat hafal. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Puji Tuhan adik-adik, kali ini Om akan ceritakan sebuah kisah ya. Kenapa Om ada di depan sebuah istana? Karena hari ini saya akan menceritakan. Nah ini ada gambar. Siapa yang bisa lihat? Ini ada 2 orang raja. Yang mana? Siapa ya namanya raja ini? Kalau yang sebelah kiri saya, yang saya pegang tangan kiri, inilah namanya. Ayo dibaca adik-adik. Siapa namanya? Oh benar, ini adalah raja muda yang bernama Yusuf. Lalu yang ini siapa adik-adik? Ayo, lihat ya. Siapa kira-kira, siapa yang tahu siapa raja ini? Wah usianya lebih tua, bukan muda lagi ya. Tapi dia raja yang sangat terkenal juga di Israel. Namanya adalah Raja Saul. Nah adik-adik, kenapa Om Tes mau ceritakan 2 raja ini? Sebab di dalam kehidupannya 2 raja ini yang satu selalu mengenakan ikat pinggang.
Tapi bukan ikat pinggang ini dipakai raja. Maksudnya raja ini selalu melakukan hal-hal yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kebenaran. Tetapi raja yang satunya, wah mungkin tadinya mengenakan ikat pinggang. Tapi lama-kelamaan, tahu-tahu mungkin bagaimana bisa terjadi? Ikat pinggangnya lepas dari dirinya. Artinya raja ini tidak lagi mau melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, adik-adik pasti ingat kisah ini. Yo, Om akan ceritakan kisah ini. Yang pertama, saya akan ceritakan tentang Yusuf. Sebelum dia menjadi raja, dia hidup di tengah saudara-saudaranya. Perhatikan gambar ini. Dia hidup di tengah-tengah saudaranya dan apa yang terjadi adik-adik? Saudara-saudaranya ini sangat membenci Yusuf. Karena Yusuf adalah anak yang taat kepada bapaknya. Dia selalu berpegang kepada kebenaran. Dia melakukan hal-hal yang benar. Dia selalu berkata jujur. Itu sebabnya kakak-kakaknya tidak senang. Apalagi ketika, si Yusuf ini bermimpi. Adik-adik pasti dengar kisahnya. Apa sih mimpinya? Saya tidak akan ceritakan karena panjang sekali nanti. Tapi yang jelas Yusuf ini di tengah saudara-saudaranya dia sangat dibenci. Itu sebabnya suatu hari ketika dia diutus oleh bapaknya. Membawa bekal kepada saudara-saudaranya sedang menggembalakan domba. Adik-adik, tiba-tiba mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Yusuf sudah dipegang, ayo kita bunuh saja adik kita. Karena kita benci, kita tidak senang kepada dia. Tetapi rupanya ada salah satu kakaknya, jangan dibunuh. Dia adik kita. Ayo kita masukkan, lihat ada sebuah sumur kosong. Kita masukkan saja dia ke sana. Pikirnya nanti kalau dimasukkan, wah bisa ditolong. Lalu kakak-kakak yang lain, wah setuju daripada kita yang bunuh, masukkan sumur biar nanti mati sendiri. Akhirnya si Yusuf ini ditangkap oleh kakak-kakaknya sendiri. Lalu apa ada? Dilemparkan ke dalam sumur yang kosong. Untung sumurnya tidak ada airnya. Itu sebabnya Yusuf punya kakak. Tolong kak jangan. Tapi mereka tidak mau mendengarnya. Yusuf menderita di dalam sumur. Dia mungkin minta kak tolong kak jangan. Tapi kakak-kakaknya tidak peduli. Kakaknya pikir kita tinggal saja biar nanti mati kelaparan, kehausan. Lalu kita akan bilang kepada bapak kita. Nanti kalau ditanya Yusuf di mana? Wah ini jubahnya Yusuf. Kita beri darah domba saja. Domba mungkin disembelih, darahnya diletakkan di jubahnya. Supaya jubahnya itu kelihatan berdarah. Lalu nanti kita pulang kepada bapaknya. Pak Yusuf mati pak. Diterkam oleh binatang buas. Nanti itu yang akan kita katakan. Wih jahat sekali ya kakak-kakaknya. Dia tidak mengenakan ikat pinggang kebenaran. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka sedang merencanakan semuanya. Lalu mereka melihat rombongan pedagang dari Midian datang. Waduh, bawa banyak dagangan. Dan mereka tahu rombongan orang Midian ini suka menjual sesuatu. Dan mereka sedang menuju Mesir. Lalu timbullah pikiran mereka berubah lagi adik-adik. Saudaraku, daripada Yusuf ini mati, wah kasihan juga. Bagaimana kalau kita Yusuf jual saja? Jual kemana? Itu ada pedagang-pedagang. Lumayan nanti kita dapat uang. Pokoknya yang penting Yusuf tidak bersama dengan kita lagi. Adik-adik, akhirnya Yusuf diangkat dari sumur. Kemudian dia dijual kepada pedagang Midian. Wah mereka terima uang. Dan Yusuf silahkan mau diapakan. Dibawa pergi mau dijual kemana. Dan adik-adik ternyata Yusuf
dibawa oleh pedagang Midian ya ke sebuah kota besar yang namanya Mesir. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Wah betul, Yusuf itu dianggap, dia manusia waktu itu dianggap sebagai barang dagangan, bisa dijual. Kalau dijual nanti dia menjadi seorang pelayan yang disebut sekarang dulu ya kita kenal dengan sebutan budak. Dia akan menjadi seorang budak. Siapa yang mau membeli terserah, yang penting Yusuf bisa dijual. Akhirnya Yusuf ditawarkan di pasar. Wah kasihan ya, dia terpisah dengan kakak-kakaknya. Sekarang ada di kota asing, keadaannya tidak berdaya karena dia menjadi seperti barang yang mau dijual. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di situ lewatlah seorang pegawai Fir'aun. Dia adalah seorang pengawal raja. Ketika dia melihat Yusuf, dia tertarik, lalu dia berhenti. Wah kelihatannya anak muda ini cukup bagus perawakannya. Sehat, masih muda. Kalau aku beli, dia bisa menjadi budakku. Akhirnya terjadilah adik-adik. Pedagang menawarkan dengan harga, Bapak pengawal raja ini rupanya punya nama. Ya adik-adik, namanya Pak Potifar. Lalu Pak Potifar ini, wah mengadakan jual beli dek. Seperti kalau adik-adik beli, ini harganya berapa sekian, waduh kok mahal ya. Tapi akhirnya pedagang dengan Bapak Potifar ini sepakat. Akhirnya Yusuf dijual adik-adik. Dia dibawa pulang oleh Pak Potifar ke rumahnya. Dijadikan apa anak? Oh bukan adik-adik. Dia dijadikan seorang budak pembantu yang harus melayani tuannya. Tidak peduli siang dan malam. Tetapi adik-adik, Yusuf adalah orang yang selalu mengenakan ikat pinggang. Kebenaran, dia selalu taat kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya ketika dia di rumah Potifar, meskipun jadi budak, apa yang dilakukan? Dia melakukan semua yang diperintahkan tuannya dengan segenap hati. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia melakukannya dengan bekerja keras. Itu sebabnya ketika Tuan Potifar melihat pekerjaan Yusuf, wih, luar biasa budak yang aku beli ini. Semua yang dikerjakan, apa yang aku perintahkan selalu berhasil adik-adik. Tidak ada yang gagal. Itu sebabnya Tuan Potifar berpikir lain. Akhirnya suatu hari dia dipanggil oleh Tuan Potifar. Yusuf, aku percayakan semua isi rumahku ini. Harta yang aku miliki, pegawai-pegawaiku, ladang-ladangku, mungkin semua kekayaan domba, lembu, aku percayakan di tanganmu. Kamu kelola dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang dilakukan Yusuf? Dia melakukan apa yang sudah dipercayakan oleh tuannya. Dilakukan dengan baik adik-adik. Seperti kalau kalian sekolah harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tugas-tugas dikerjakan. Bahkan ketika Yusuf bisa pegang uang tuannya yang banyak. Kalau dia mau dia bisa ambil, dia bisa korupsi ya adik-adik. Tapi rupanya Yusuf itu orang yang jujur, dia selalu pegang kebenaran. Dia tidak mau mengambil milik tuannya. Itu sebabnya tuannya sangat senang sekali. Akhirnya tuannya ini hartanya, kekayaannya semakin bertambah adik-adik. Wah dulunya, kalau sekarang berapa juta ya? Wah 50 juta. Di tangan Yusuf bisa bertambah menjadi 100 juta, 2 kali lipat. Tuannya semakin kaya dan Yusuf semakin dipercaya oleh Potifar. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Rupanya iblis tidak senang kalau ada anak-anak Tuhan yang pegang kebenaran. Ada anak-anak Tuhan yang mau taat sama perintah Tuhan, tidak mau melakukan hal-hal yang jahat. Iblis tidak senang. Akhirnya iblis punya cara. Wah ini Yusuf harus dibuat menderita supaya dia tidak taat lagi sama Tuhan. Apa yang dilakukan adik-adik? Rupanya Pak Potifar ini memiliki istri loh adik-adik yang cantik. Tiap hari ketemu Yusuf, Yusuf kan ganteng, di firman Tuhan dikatakan Yusuf itu sangat tampan.
Lalu istri Potifar itu ketika melihat Yusuf, kedip-kedip mata adik-adik. Dia mulai jatuh cinta sama Yusuf. Sehingga suatu hari ketika Yusuf sendirian, Yusuf dipegang tangannya. Yusuf, maukah kau jadi pacarku? Ya adik-adik. Yusuf takut. Jangan. Engkau kan tuanku. Aku enggak bisa, aku enggak mau. Enggak apa-apa Yusuf. Pak Potifar sedang pergi. Ayo dong temani aku. Tapi Yusuf bilang, tidak. Firman Tuhan mengatakan, tidak boleh. Karena Bu Potifar kan punya suami, Pak Potifar. Enggak boleh, Yusuf enggak mau. Itu sebenarnya Yusuf melarikan diri. Jangan dia melarikan diri. Tapi rupanya ketika melarikan diri, istri Pak Potifar, pegang jubahnya. Akhirnya jubahnya lepas. Istri Potifar gemes sekali. Awas Yusuf, kamu berani-beraninya menghina saya. Rasakan nanti akibatnya. Lalu istri Potifar mereka-reka. Piye ya carane? Aku mau balas dendam sama Yusuf. Hanya ketika Tuan Potifar datang, dia menangis-nangis. Pa, ada apa istriku? Dia pegang jubahnya Yusuf. Ini loh, budak yang kamu beli yang namanya Yusuf mau berbuat jahat kepadaku. Ini buktinya. Wah Tuan Potifar, apa? Yusuf berani mau berbuat jahat kepadamu? Tuan Potifar marah sekali. Akhirnya dia perintahkan pengawalnya, tangkap Yusuf. Akhirnya Yusuf ditangkap. Kasihan ya adik-adik, Yusuf tidak berbuat salah, dia selalu pegang kebenaran. Tetapi kalau istilahnya sekarang, Yusuf difitnah. Dianggap dia yang melakukan kejahatan. Padahal sebenarnya yang mau berbuat jahat adalah istrinya Pak Potifar. Itu akhirnya Yusuf ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dia yang tidak bersalah masuk penjara. Dia tidak bisa melawan, dia hanya diam, selalu teguh kepada kepercayaan kepada Tuhan. Dia pasti berpikir Tuhan pasti akan berbuat adil kepada saya. Tuhan pasti akan menolong saya. Dia tidak mau membalas dendam. Dia tidak bisa membela diri. Dia pikir pasti nanti Tuhan yang akan membela dia. Lalu di penjara, apa yang dilakukan Yusuf? Ketika di penjara adik-adik, karena Yusuf selalu berpegang kebenaran, dia disertai oleh Tuhan. Apa yang dilakukan di penjara? Itu rupanya menerek hati kepala penjara. Anak ini kok lain daripada yang lain ya. Dia seorang yang baik hati, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor. Beda dengan tahanan-tahanan lain. Ketika dia haruskan bekerja di dalam penjara, dia pun melakukan pekerjaan itu dengan baik. Dan apa saja yang dikerjakan Yusuf, itu juga selalu berhasil. Karena dia pegang kebenaran, dia mau disertai Tuhan. Akhirnya kepala penjara memberi tugas, Yusuf, mulai hari ini engkau aku beri kepercayaan. Engkau urus ya tahanan-tahanan semua ini ada di dalam pelayananmu. Engkau yang mengurusnya, mencukupi kalau yang perlu apa-apa disediakan. Kamu menjadi penolong saya. Nah, karena Yusuf menjadi penolong, dia bisa bertemu dengan tahanan-tahanan yang lain. Dan suatu hari adik-adik pasti ingat. Di penjara, dia bertemu dengan 2 orang pegawai raja Mesir. Namanya siapa yuk? Oh tidak disebutkan namanya ya. Yang satu adik-adik pasti kenal. Dia dulu pekerjaannya sebagai juru roti raja. Yang satu juru minuman raja. Karena kedua-duanya dianggap bersalah, mungkin melakukan kesalahan, dimasukkan dalam penjara. Dan ketika dia bertemu dengan Yusuf, berkali-kali Yusuf ketemu melayani juga. Tapi suatu hari dia ketika sedang melayani kedua orang ini, dia melihat, loh bapak-bapak ini kok mukanya muram? Kenapa Pak? Ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Lalu mereka berkata, aku bermimpi tetapi tidak ada yang bisa mengartikan. Aku sendiri tidak tahu artinya. Lalu temannya yang satu, aku juga mimpi pada hari yang sama. Dan adik-adik pasti pernah dengar ceritanya apa. Mimpinya apa?
Kali ini Om Tis tidak akan jelaskan ya. Belajar baca Alkitabnya nanti. Tetapi ketika itu Yusuf menolong kedua orang ini mengartikan mimpinya. Dan adik-adik yang juru minuman akhirnya dikeluarkan dari penjara untuk kembali bekerja pada raja. Tetapi yang juru roti, wah rupanya menerima hukuman mati dari raja. Akhirnya sang juru minuman bebas dari penjara. Dia kembali menjadi pegawai Firaun. Dan pesan Yusuf berkata, ingat lo sama aku ya kalau engkau sudah bebas, sudah menjadi pegawai raja. Tetapi rupanya bertahun-tahun ketika pegawai raja ini sudah melayani raja kembali, dia tidak ingat Yusuf. Sampai adik-adik, suatu ketika sesuatu yang luar biasa terjadi di Mesir. Apa itu? Oh yang luar biasa, rupanya Raja Firaun bermimpi adik-adik. Dia mengalami mimpi. Dia panggil semua orang-orang pintar karena mimpinya ini menggelisahkan hati raja, membuat raja sedih. Panggil semua orang pintar. Tapi tidak ada satupun yang mampu mengartikan mimpi raja. Yo, siapa yang masih ingat mimpinya apa? Kalau belum, nanti minta mama papa bacakan ceritanya. Ya, mimpi tentang raja ini. Tapi yang pasti karena tidak ada satu orang pun, barulah adik-adik juru minuman yang sudah diangkat raja ini. Aku ingat Yusuf. Dulu waktu di tahanan ada seorang Ibrani yang mengatakan mimpi saya dan benar. Lalu dilaporkan kepada raja. Adik-adik singkat cerita, akhirnya Yusuf dibawa dari penjara, disuruh menghadap raja, dan raja disuruh menceritakan mimpinya, dan Yusuf ternyata dapat mengartikan mimpinya. Bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan. Hasil panen di Mesir akan banyak sekali, mungkin sampai sisa. Tetapi Yusuf juga mengartikan bahwa 7 tahun ke depan kerajaan Mesir akan mengalami kelaparan. Dunia akan mengalami kelaparan yang hebat. Itu sebabnya Yusuf meminta raja supaya mengangkat pegawai yang pandai, cerdas, berhikmat. Supaya bisa mengatasi keadaan ini. Akhirnya adik-adik, raja berkata, siapa yang bisa kami angkat kalau kami melihat engkau justru disertai oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Akhirnya raja memutuskan mengangkat Yusuf menjadi seorang raja muda yang berkuasa di Mesir, adik-adik. Wah, seneng ya. Ya inilah akibat dia taat pada firman kebenaran. Akhirnya Tuhan sertai. Upah kebenaran itu adalah berkat dari Tuhan. Menjadi seorang raja yang berkuasa. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Benar, ada 7 tahun panen negara di Mesir. Wah, gandum, mungkin apa saja yang dipanen berlimpah-limpah hasilnya. Akhirnya oleh Yusuf ditampung, dibuatkan lumbung-lumbung untuk persediaan makanan. 7 tahun kemudian terjadilah kelaparan yang hebat. Termasuk, ingat adik-adik, Yusuf punya saudara. Mereka juga ternyata mengalami kelaparan. Akhirnya mereka diperintahkan oleh ayahnya untuk cari gandum dan mereka mendengar kabar di Mesir ada gandum, ada makanan. Mereka datang ke Mesir dan ketika membeli mereka harus menghadap raja muda. Dan ketika ketemu dengan raja ini mereka tidak mengenali kalau itu Yusuf. Tapi Yusuf kenal, ini dulu saudara-saudaraku yang sudah membuang aku bahkan mau membunuh aku. Adik-adik, apakah Yusuf lalu, hai kalian yang jahat dulu, aku sekarang mau balas dendam. Oh tidak adik-adik, justru Yusuf kasihan, penuh belas kasihan melihat saudara-saudaranya kelaparan. Akhirnya Yusuf ketika mereka tidak mengerti siapa dia, suatu waktu Yusuf menyatakan diri kepada mereka bahwa akulah Yusuf saudaramu. Ketika mendengar ini mereka terkejut semua, gemetar adik-adik. Yusuf sudah menjadi raja, pasti dia akan membunuh kita, membalas dendam. Tapi tidak adik-adik, perhatikan. Yusuf memiliki hati yang mengasihi.
saudara-saudaranya. Itu sebabnya dia mengampuni, bahkan memelihara saudara-saudaranya. Itulah adik-adik cerita Yusuf. Bagaimana dengan yang berikutnya? Oh, kamu lihat ini, Saul. Ya, nah Saul adik-adik, bagaimana apakah Saul berjalan dalam kebenaran? Ternyata ketika Saul oleh Tuhan diangkat menjadi raja. Dan ketika diangkat menjadi raja, wah mulanya dia mengenakan ikat pinggang kebenaran adik-adik. Itu sebabnya Tuhan menyertai, memberikan tentara yang kuat, dia selalu menang dalam pertempuran. Tetapi beberapa waktu kemudian, si Saul ini mulai tidak berpegang lagi kepada perintah Tuhan. Dia selalu melakukan menurut pikirannya sendiri. Dia tidak mau taat lagi dengan perintah-perintah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk memperingatkan Saul. Bahwa Tuhan menolak Saul menjadi raja. Karena dia selalu berjalan dengan keinginannya sendiri. Tidak mau taat kepada firman Tuhan. Nah adik-adik, bahkan ketika disuruh Tuhan, ayo rampasan hewan-hewan ternak tidak boleh diambil. Tapi dia justru mengambil yang bagus-bagus. Ketika Tuhan berkata, raja yang ditangkap, ayo tidak boleh ditangkap, dibawa pulang, hidup. Tetapi Saul melanggar. Itu sebabnya adik-adik, Saul semakin hari hatinya semakin jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran. Bahkan di dalam hatinya mulai tumbuh kemarahan adik-adik. Tumbuh kemarahan, iri, dengki, sakit hati. Apalagi ketika Saul menemukan seorang yang bernama Daud. Ya, dia iri dengan Daud karena Daud pernah mengalahkan Goliat. Daud yang dipuji-puji. Sampai akhirnya adik-adik karena kebenciannya, iri hatinya. Ketika dia marah, dia mengundang Daud untuk memainkan kecapi. Kan adik-adik pernah dengar ceritanya. Lalu ketika mendengar musik yang dimainkan Daud, marahnya bisa reda. Tapi begitu ingat siapa Daud, oh ini calon pengganti saya, ini saingan saya yang berat. Daud yang dipuja-puja, bahkan niat membunuh dilakukan. Itu sebabnya Saul suatu saat mengambil tombak dan akan membunuh Daud. Tapi rupanya Tuhan masih melindungi Daud, meleset. Nah karena Saul hatinya sudah semakin jauh dari Tuhan, tidak berpegang kepada kebenaran. Dia kalau berperang dulu selalu minta Tuhan menyertai, sekarang Tuhan tidak menyertai lagi. Dia melakukan menurut akal pikirannya sendiri. Itu sebabnya ketika perang dia kalah besar. Tentaranya banyak terbunuh, dia sendiri terluka. Sampai akhirnya dia melarikan diri adik-adik. Ketika melarikan diri terluka, semua tentaranya banyak yang mati. Dia bilang kepada orang yang suka membawa senjata, hei tolong bunuh saja aku. Bunuh saja aku, untuk apa aku hidup. Tapi pegawainya ini tidak takut, tidak berani Tuhan. Lalu Saul mengambil keputusan yang salah. Karena kebenaran tidak ada pada dirinya. Akhirnya dia menjatuhkan diri dengan pedangnya sendiri. Tertusuk, dia menjatuhkan diri di atas pedangnya. Dan pedangnya menembus tubuhnya. Dan akhirnya Saul mati. Ya dia sengaja membunuh dirinya, adik-adik semuanya. Karena kebenaran telah hilang. Nah adik-adik, ini cerita singkatnya tentang dua raja yang sangat berbeda. Tapi hari ini saya ingin adik-adik mengerti. Yuk, kalian diperlengkapi senjata Allah. Ya, ikat pinggang kebenaran. Yuk, kenakan firman Tuhan dalam hidupmu. Di mana saja, di rumah, di sekolah. Taati Tuhan, lakukan kebenaran. Supaya kalian melakukan hal-hal yang baik dan Tuhan pasti akan memberkati. Ayo adik-adik, siapa yang mau melakukan kebenaran? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau taat kepada firman Tuhan? Siapa yang ingin hidupnya melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati orang lain? Jadilah seperti Yusuf. Tuhan pasti akan menyertai kita semuanya. Ya adik-adik, yuk berdoa minta Tuhan supaya firman kebenaran menghidupkan, menolong kita. Termasuk hari ini bersama dengan adik-adik semuanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sampai jumpa pada lain kesempatan. Kita akan bertemu lagi belajar firman Tuhan lebih banyak. Tapi hari ini sekalian sudah belajar tentang kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran.
kebenaran yang akan menghidupkan kita. Puji Tuhan, Allah memberkati. Sampai jumpa. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan setiap kita untuk taat kepada perintah Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana Kak Milka, Kak Susi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Ya. Firman Tuhan yang sangat memberkati kakak-kakak yang ada di sini. Pastinya adik-adik yang ada di rumah juga diberkati oleh firman Tuhan. Mari saat ini, pagi ini kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya kehidupan kita menjadi seperti Yusuf. Diangkat menjadi raja di Mesir. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita minta sama Tuhan. Tuhan ajar kami untuk melakukan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik di rumah kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sangat mengasihi setiap kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mari Roh Kudus, Engkau mengajarkan setiap kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang menolong setiap kehidupan mereka supaya mereka mampu menjadi anak yang takut akan Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh menghidupkan mereka dan mereka tumbuh besar menjadi anak yang benar-benar beda di tengah-tengah dunia. Karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kedua orang tua mereka. Berikan hikmat, kebijaksanaan dalam hidup mereka. Untuk mereka boleh mendidik anak-anak mereka. Menjadi anak yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau meteraikan firman-Mu
dalam setiap hati kami, hati anak-anak-Mu yang ada di rumah, supaya firman Tuhan boleh berbuah-buah dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Bimbing, pimpin kami Tuhan, pegang setiap tangan kami, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang melanjutkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami dan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, memberkati Om Tris yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih hari lebih luar biasa lagi. Tuhan berkati pelayanan dan seluruh keluarga besar. Berkat yang sama Tuhan juga akan berikan kepada setiap kami, kepada setiap anak-anak-Mu yang saat pagi hari ini mereka beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Kami percaya sukacita Allah, damai sejahtera Allah melimpah di tengah-tengah rumah tangga setiap orang tua mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah beribadah saat pagi hari ini. Ya. Jangan lupa ya adik-adik ada di rumah, kita masih ketemu minggu depan dalam periode lanjutan cerita dari minggu ini. Ya, di jam yang sama, di channel YouTube yang sama, hanya di GPDI Siloh Parakan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah Kak Eli, hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau ingat gerakan lagi yang kemarin ke dia. Oh iya, kita mau belajar lagi sama-sama ya Kak Eli. Biar nanti kalau waktu mau ngerekam video adik-adik sudah ingat. Ya, ayo adik-adik kita ingat-ingat lagi gerakannya yuk. Generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman, tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman, tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Nah, tadi sudah tuh Kak Eli. Kita mau ingetin lagi nih, Ya. kapan tanggal pengumpulan terakhirnya? Terakhir tuh dikumpul tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli ya Kak Eli. Ya. Jam berapa? Jam 6 Jam sore. 6 sore. Di mana Kak Eli? Dikumpulkan ke WA-nya guru masing-masing. Oke, kalau gitu kita tunggu ya Oke, adik-adik. adik-adik. Dadah. See you.